Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Ikutlah denganku kawan, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan ya, di podcast angkot. Yang narasumber kita episode kali ini adalah Mas Bayu. Beliau ketua fraksi PKS DPRD Kota Malang dan di Komisi C ya. Komisi C. Bahas apa ini? Ya pembangunan. Iya, oke. Seneng aku nek Komisi C. Ya, apa kabar Mas? Alhamdulillah Mas Taufik sehat. Sehat selalu. Ini menyiapkan untuk 6 kursi lagi apa lebih ini? Secara umum teman-teman PKS di Kota Malang semangatnya 11 kursi Mas. Semangatnya 11 Gawat. kursi. Dan beliau memang PKS ini bahkan menggeser partai-partai klasik loh ya di Malang ini. Ini lumayan ini. Ya aku lepas dari ngomong result ya, hasil ya. Sampean memandang sekarang khususnya partai sampean, aku gak ngomong partai tetangga kayak ya. Fungsi pendidikan politik gimana? Saya sering nyampaikan gini. Beberapa kali reses atau turun ke masyarakat. Ya. Pertama saya sering menyampaikan tentang tupoksi dewan. Ya, Oke. Karena memang banyak masyarakat yang belum paham tupoksi dewan seperti apa. Karena kadang memandang masyarakat itu dewan, E-nya hilang, dewa. Segala hal permasalahan Bisa menyelesaikan semua. Duitnya banyak dan segala macam. Saya pokoknya sering turun itu mesti hal-hal kayak gitu, biar paham, bisa memposisikan dewan itu seperti apa. Apalagi sampean mak-mak ya. Iya. Oh iya. Mak-mak ini kan golek ringkes ya. Iya. Kalau jelasin saya jelasnya gimana? Jelasnya gini, tupoksi dewan ada 3 biasanya bagus sekalian gitu. Oh, ya. Yang pertama apa? Ya buat perda. Ya bagaimana kota ini Punya aturan. untuk kesejahteraan masyarakat, harus ada regulasi yang mengatur, perda. Yaitu dari undang-undang dan segala macam turun tataran pelaksanaan di lapangan atau yang terkecil di kota itu perda. Yang kedua apa? Tentang budgeting. Budgeting apa? Bahasa itu bahasa Inggris lah ya. Ayo kalau bahasa Malangannya penganggaran, menguangkan. Nah kita ya Kota Malang punya APBD yang besar 2,8 triliun. Itu yang nyusun, yang bahas itu siapa? Ya antara pemerintah kota, ya dalam hal ini Pak Setiaji dan teman-teman, dan anggota dewan dibahas di situ gitu loh. Ya ini anggaran bener apa enggak, perlu dicoret apa enggak. Itu adalah fungsinya dewan dan itu ditandatangani oleh dewan. Nah kalau dewannya Nggak tanda tangan. nah iya bisa terbengkalai itu APBD. Ya walaupun sekarang secara aturan APBD bisa menggunakan APBD yang tahun kemarin Dibuat acuan. ya, dibuat acuan seperti itu. Terus yang ketiga adalah pengawasan, Bapak Ibu sekalian. Saya sampai pengawasan itu apa? Nah setelah perda dibentuk ya ada Diawasi. ya perwal dan segala macam APBD harus diawasi oleh anggota dewan. Benar-benar jalan nggak gitu kan? Iya. Dan pengawasan itu akan sangat optimal apabila ada peran serta dari Bapak Ibu sekalian. Saya sering sampaikan situ. Karena dewan itu pasti kan cuma punya 2 mata, punya 2 telinga. Nah yang punya ribuan mata, ribuan telinga itu panjenengan. CCTV-nya artinya kolaborasi antara anggota dewan, ya antara anggota dewan dan masyarakat itu penting, nggak bisa diabaikan. Betul. Dan sering saya nyampaikan seperti ini tentang pendidikan politik, Bapak Ibu sekalian. Sesungguhnya saya pernah membaca atau mendengar atau melihat ya bahwa ada semacam filsuf ya dari Jerman, saya lupa namanya, itu sering nyampaikan bahwa sebuta-butanya yang hakiki adalah buta politik gitu. Saya sering nyampaikan seperti itu. Karena yang menentukan harga minyak goreng, yang menentukan harga LPG, sampai harganya Lombok itu seorang politisi. Saya seperti itu. Bahkan mengalahkan ekonom. Betul. Saya kan gambarkan Jadi kan ekonom. Beliau ini juragan sate loh ya. Pelaku ekonomi. Tapi nggak bisa lo nentukan satu sendok sate itu berapa. Iya.
ya itu keren. Saya sering nyampaikan gini, contoh Bapak sekalian, ya, bagaimana kekuatan politik ya dalam satu buah ballpoint gitu ya. Contoh simpelnya gini. Bapak sekalian kan pasti nggak suka tentang kemaksiatan nih ya. Saya nggak berarti kemaksiatan, pelacuran dan segala macam. Siapapun nggak suka. Kalau Wallace nggak suka ya. Nggak suka. Ada komplek besar ya pelacuran di Surabaya. Itu siapa yang bisa nutup? Ya Bu Risma, Kiai nggak bisa ya. Kiai sehebat apa nggak bisa gitu. Nggak bisa. Tapi dari satu tanda tangan orang yang punya integritas, ya punya kekuasaan, tanda tangan selesai. Nah itu dan nggak buka lagi. Betul. Ya walaupun nggak tahu kemana. Ya cuman mungkin karena beda media. Iya gitu aja. Cuman itu kan kekuatan politik. Betul. Satu orang punya pulpen, punya integritas, punya kekuasaan, selesai udah. Ya sama kayak seorang filosof yang saya nggak nyebut namanya juga sih ya, bahwa segenggam kekuasaan itu jauh lebih penting daripada sekeranjang kebenaran. Betul. Bahkan sekeranjang kebenaran pun itu akan dibeli. Ya itu tadi kan. Kayaknya lagunya Dewa 19. Iya emang Dewa itu kadang-kadang ngambil dari Dewa itu emang daerah ini plagiat ini emang ada di dunia yang nggak plagiat. Iya sih masuk akal. Dan iso ya jadi Mas Bayu. Iya. Aku nggak ngerti lagi-lagi nggak ngerti di partai lain. Aku selalu ketika ngomong threshold kok kayaknya threshold ini dibuat 20% itu untuk memfilter tokoh yang memang tidak dihadirkan, tidak dipersembahkan sama sebuah sistem besar. Aku nggak tahu apa sampean sepakat sama aku? Ya untuk saat ini kurang sepakat Mas, resolusi saat ini ya 20% ya 20%. Kalau bisa 0 ya? Ya kalau bisa 0 memang. Ya kalau bisa biar potensi biar nggak cuman anak raja yang naik. Paham maksudnya ya? Ya biar nggak cuman darah biru yang naik gitu loh. Yang mungkin karena dia terkenal, mungkin karena dia punya harta, punya kekuasaan aja. Jadi timbul alternatif baru. Teman sepakat nggak sama 20%? Ya. Sepakat, betul. Terus ini ngomong andai-andai loh ya, mengandai-andai ya. Jenengan kalau lihat one man one vote, katakanlah dia mamanya sekarang masih di penjara, kan cuma punya nilainya dia kan 1 suara. Dengan sampean yang menjabat dan sampai hari ini tetap posisinya di penjara. Satu-satu, sama-sama satu yang orangnya ini posisinya di punya penjara. satu hak suara. Tapi di penjara. Ya. Kan sama-sama punya 1 suara. Sama ngelihat itu fair nggak? Iya, kalau secara pribadi kurang fair lah. Nilainya kan mesti harus lebih dong. Iya, betul. Yes, betul. itu maksudku Mas. Jadi ya cuman ini kan cuman yang di pikiran aja sih, dan kita bebas kok punya pendapat kan bebas, ini negara demokrasi. Cuman ya kalau itu mungkin masih butuh waktu ya untuk ke arah sana ya. Orang ngomong pendidikan politik kata sampean nek wangil kate nyampe nang ibu-ibu kan. Terus sampean punya andai kata nih kan di pembangunan, aku tanyain kenapa sih di kota itu sampai hari ini pembangunan itu kak makin ke pinggir kok itu yang ditanam di maksudnya makin ke pinggir tahun ini dibenerin itu selokannya, tahun depan dikasih tutup, tahun ketiga wah udah rusak lagi, dibongkar lagi. Kenapa nggak bikin yang bagus sekalian biar pembangunannya makin ke hari kan terus berkembang, yang kesentuh ke pembangunan nggak cuma di pusat-pusat kota aja. Iya, DPR pernah nggak sih ngkritisi itu? Ini kan menarik ya, kita lagi bahas APBD perubahan. Kemarin saya juga hearing, rapat dengan pendapat dengan PU, karena yang eksekutornya kan PU. Dari beberapa kali reses ataupun kunjung lapan ataupun kita sambang warga, salah satunya mengkritisi warga itu tentang kualitas dari pembangunan. Yes. Kualitas. Saya sering nyampaikan kemarin, Pak, ini ada salah satunya ya di
Jalan Kaliurang ada drainase belum dibangun, tapi sudah jebol gitu loh. Itu maksudku kok kenapa nggak bae sing apik pisan, cemben gak umek nok Kaliurang, umek nang tonggo liyane. Jadi kan terus berkembang. Ini kan yang diperani itu terus main ke daerah Bareng kan itu aja nggak selesai. Ya saya melihat gini Mas, tentang sistem ya, saya juga belum bisa kira-kira ujungnya ini di mana untuk menguraikan benang merahnya. Betul. Biar pembangunan ini yang ngapunten ya. Nyebar ya. Kita nggak membanggakan Belanda. Tapi kalau kita melihat zaman dulu penjajahan kolonial, itu mereka bangun itu kayak membuat monumen. Sampai hari ini kita bisa lihat. Bisa. Nah, sekarang kan kita enggak. Iya. Nah, itu kadang ini sistemnya yang apa? Padahal itu dibangun sama penjajah. Logikanya, oh enggak no negara jajahan aja. Iya. Loh asalnya aja, asal garape sebagus itu. Iya, luar biasa. Berarti kita ini mentalitas pembangunannya ngalah-ngalahin penjajah. Lebih jelek dari penjajah. Nah, ini kan ini koreksi karena Iya. koreksi Karena kita sayang. ya, DPRD itu kan beda dengan DPR RI, Mas. Betul. DPRD itu salah satu juga yang unsur pemerintah daerah. Ya, saya jujur mungkin ya, pengawasan kita yang masih lemah. Sama gitu ya, cari Iya. berusaha untuk adil ya. Iya, jujur kita pengawasan DPRD masih lemah. Hal-hal kayak gitu memang harus bagaimana ya proyek-proyek yang sedemikian besar ini mutunya, kualitasnya bisa tepat mutu, tepat waktu, tepat guna. Nah, ini kan yang sering dikeluhkan masyarakat. Dan ini nyuncul mungkin kadang dari anggaran sekian berapa persen itu yang bentuknya fisik itu nggak sampai segitu gitu loh. Yang akhirnya kualitas, nah itu yang harus kita benar-benar tarik benang merahnya ini. Iya betul. Karena bagaimanapun saya juga bisa melihat keterbatasan dari teman-teman dari legislatif gitu. Anda kan baru ngerti tentang jujur aja, sampean kan baru periode ini jadi. Betul. Anggaplah pengalaman ya baru 5 tahun ini, 4 tahun jalan ini ya kan. Yang sampean pernah ngomong ke aku jujur, Mas, aku orang ngerti gini. Aku harus belajar. Sampean kan baru belajar untuk ngawasi partai birokrasi yang puluhan tahun. Bahkan sebelum negara ini ada partai birokrasi sudah berkuasa ini. Jadi sampean dianggap anak-anak kecil ngawasi. Bisa jadi kan gitu. Betul. Jadi mungkin ya balik lagi ke moralitas ya. Emang ya beliau ya cuman 4 tahun terakhir ini nggak tuh concern di urusan pengawasan. Nah, yang diawasi itu sudah ratusan tahun berkuasa. Terus yang lucunya lagi, kapan yo Indonesia tuh ngomong public services? Yo gak iso. Sampai dino iki aku kan tukang gawe topine Korpri. Logonya Korpri, bawahnya itu tulisannya masih abdi negara. Dia tidak akan mengabdi sama rakyat. Mengabdinya sama negara. Oh, iya. Di negara nggak ada rakyat di situ. Jadi maklum. Jadi harus gitu aja. Aku balik lagi internal partai sampean, internal gaya sampean. Kan ngomong pembangunan. Kita bahas tiba-tiba di ujung era kekuasaannya sekarang ya, pemimpin yang sekarang. Kok tiba-tiba langsung ada proyek ini itu, kok kesannya kayak digolek-golek itu, sampai ngerasa gitu nggak sih? Nah, ini yang kota apa yang level kota? Kota aja lah. Kalau ngomong kedua, yang ada di mata kita aja tuh. Kok pagar enak-enak mau dibongkar, tapi pintunya banyak tono. Itu ya. Jadi ingat makamnya Abu Nawas. Abu Nawas tuh makamnya, pintunya, gemboknya itu segede orang, segede kepala orang. Tapi kanan kirinya nggak ada tembok. Ya maklum Abu Nawas lucu kan. Ini juga terjadi. Sampai lihatnya gimana? Jadi gini, sering menganalogikan itu antara wali kota DPRD itu kan kayak suami istri. Wah betul. Ya jadi kan gini, kan suami istri, suaminya kan satu ini. Dua lah sama wakil, sama kok kangen lupa. Usul kamu ya. Ya sepaket itu. Ya. Nggak ada dalam istilah kan suami kan satu.
istri 4 lah, 4-5 mungkin. Nah kadang pas menyampaikan ke istri gitu ya, 45 anggota dewan, itu kan pandangannya masing-masing, idenya banyak, perspektifnya beda-beda. Siap. Ya ada mungkin pas contoh Mas yang termutakhir tentang alun-alun Tugu. Nah itu kan pertama di awal dari disampaikan bahwa itu akan ini dengan anggaran sekitar 2 miliar, terus naik jadi 12 miliar. Nah, sekarang berapa? Sekarang kan 6,9 kan, 6,9 kalau nggak salah. Yang sepakati 7,5. Setelah kena lelang, tender dan segala macam di bawah 7 ya. Nah itu kan sebenarnya kan juga pertarungan ya, dalam tanda kutip pertarungan antara anggota dewan itu kan juga banyak yang menolak, banyak yang abstain, banyak juga yang menerima seperti itu. Ya, yang namanya politik itu kan pasti ada titik tengahnya. Ya titik tengahnya itu seperti apa? Komprominya. Kalau memang pemerintahnya ngotot mau memutuskan, ya akhirnya cari titik tengah kan. Titik tengahnya seperti itu. Ya. Jadi karena kalau ditahan juga kayak menghalang-halangi pembangunan nanti. Betul. Iya. Ya, saya di awal memang mempertanyakan urgensinya apa gitu loh. Enggak ada. Wong masih bagus dan segala macam. Walaupun argumennya pasti, ini kalau zaman kita narik ke belakang itu nggak ada tempo dan segala. Cuman kan kita urgensi yang masih banyak kan ada pembangunan di masyarakat gitu loh. Iya. Ya, yang masuk cuman akhirnya karena kompromi apalah daya aku kan rempeyek. Kalau sampean kan si tetanggaan gedung masih bisa ngomong. Iya, kadang kita dewan itu yang ngomong bengok, bojo bengok-bengok, tapi suaminya ya nggak bisa. Akhirnya dengan karena mereka yang backup adalah partai birokrasi, partai yang akan selalu ada meskipun rezim berganti. Iya. Itu aja ya. Iya yo. Tapi kita harus sepakat itu demokrasi. Tapi yang penting kita bersuara boleh ya. Iya boleh. Nah ini. Terus aku melihatnya. Mamanya tidak, ini lagi-lagi balik ke gaya sampean, selera sampean, internal partai sampean. Sampean pengen punya konstituen ya? Pengen konstituen yang menurut sampean itu ideal tuh gimana sih? Pokoknya aku dukung Pak Bayu, pokoknya aku dukung PKS, atau yang mungkin seperti apa gambaran menurut sampean yang idealnya seorang konstituen itu seperti apa? Konstituen ya. Jadi idealnya menurut saya pribadi, karena di awal saya sering nyampaikan tadi tentang tupoksi dewan tentang pendidikan politik. Ya konstituen yang melek politik mas, yang melek tupoksi dewan itu sebenarnya apa? Jadi bisa mendudukan dewan itu adalah kepanjangan tangan mereka seperti itu. Ya bukan hanya 5 tahun sekali yang saling memanfaatkan. Artinya memanfaatkannya itu sepanjang 5 tahun gitu ya. Karena dua ini antara anggota dewan ataupun nanti caleg gitu dengan konstituen itu sebenarnya harusnya simbiosis mutualisme. Selama 5 tahun itu terus gak putus. Makanya bukan kalau yang pas mau nyalek iku kok ya sing saiki mau monok konco sing ilang suwe moro posisi. Guyu oke. Tiba-tiba nongol. Posisi. Gitu ya doang. Bro. Minta doa restu ya, Bro ya. Ya karena gini, saya kalau turun itu mesti Bapak Ibu sekalian sudah punya nomor HP saya belum? Kalau belum catat gitu ya. Karena saya dulu sebelum jadi anggota dewan ada tentang mungkin aspirasi atau masalah-masalah tentang administrasi kependudukan, tentang sebagai warga Kota Malang, kadang bingung ini saluran saya kemana, karena mungkin waktu itu terhambat birokrasi di kelurahan, di kecamatan atau dinas. Kalau nggak ada dewan, ya kadang ya birokrasi harusnya wajarnya semua orang datang itu sudah pasti diladeni. Cuman faktanya ada beberapa yang hambatan-hambatan itu ada. Saya tahu. Ya, salah satu tugas dewan, yaitu mengurai itu, gitu loh Mas. Sambil setengah jadi volunteer sosial. Ya, jadi saya mengharapkan konstituen saya itu harus paham, loh dewan itu seperti ini. Berarti saling bersinergi, saling berkolaborasi, adakan masukan-masukan. Karena saya melihat yang tadi di awal tengah-tengah itu tentang bahas
pemerintah mau ini alun segala macam, kadang saya melihat seringkali kemauan pemerintah itu ke selatan, kemauan masyarakat ke utara gitu. Iya. Mestinya yang nengahin anggota dewan. Mestinya. Harusnya itu apa? Dengan apa? Dengan kita sering komunikasi dengan masyarakat. Betul. Yang RT. Tapi kalau masyarakatnya yo dendeng ya istilahnya orang Malang ya. Yo golek gampange. Wis ta lah. Kon ngekek aku piro kon tak pilih, itu bodohnya di situ. Kayak saya kesampean umpamanya aku wong klojen ya. Merasa duwe hak aku ngomong nang sampean. Mas aku butuh iki. Katakanlah ini sarannya piye kan. Aku merasa sampean bukan orang lain gitu. Mestinya kan gitu. Yang penting pas sampean nyalon aku kan gak jauh duit. Jadi aku ngerewuk sampean sepanjang 5 tahun. Dan yang saya harap kan itu memang. Betul. Sampean kudu ngekei aku jumlah piro, amplop piro, terus oke aku memilihmu gitu. Tapi 5 tahun nggak ada urusan apa-apa. Nah ini menurut saya nih tugas PR besar khusus bangsa Indonesia lah. Ini kan ujungnya tentang kesejahteraan. Betul. Ya kita ngomong politisi ngomong berbusa-busa apapun, tapi masyarakat itu masih ngurusi perutnya, ngurusi kesejahteraannya, pendidikan dan segala macam. Ngomongnya juga nggak bebas mereka itu, gitu ya. Iya ya. Gak sampai ngomong berbusa-busa, opo ngaku mangane susah. Sampai nah itu kan PR. Padahal itu Indonesia itu kan bangsa yang kaya sebenarnya, luar biasa kaya. Kalau kemarin saya lihat itu data-datanya, tambang itu banyak yang nomor 1 kita dunia, nikel dan segala macam. Coba bayangin kalau setiap kita itu punya dividen sebagai punya dividen. Setiap rakyat itu punya saham di situ. Oh luar biasa. Tapi nah itu makanya kalau kita pengen bicara itu ya kita harus mensejahterakan rakyat. Jadi rakyat itu nanti berpikir bisa lebih independen dengan hati nurani, bukan dengan perutnya mereka. Ya selama ini 5 tahun sekali, ya walaupun jauh ya, mungkin caleg-caleg nggak pernah hadir dan segala macam. Terus yang kemarin 5 tahun hadir jadi terus hilang dan segala macam. Posisi masyarakat memang saya ngomong kudu aku loh. Jadi beliau sendiri melihat bahwa ada caleg yang setelah jadi terus menghilang 5 tahun terus baru nongol lagi gitu. Dan itu kenyataan loh, ada loh. Beliau ngomong loh ternyata. Tadi ketemunya pas tertentu ya, pas ada pokir gitu ya. Pokir muncul lagi. Ya kadang mungkin sih diurusi cuma relawan-relawane gitu kan. Penolahan-penolahannya tapi sampai bawah enggak gitu. Kan banyak juga aku. Lagi-lagi bukan saya yang ngomong itu tapi itu kenyataan. Sampai melihat kan sampai sering satu tetanggaan kursi, satu ruangan atau sidang paripurna bareng kan bisa bedain. Yang dulu menjadi anggota dewan merasa membeli suara rakyat dengan yang benar-benar merangkak door to door memperkenalkan diri, sampean bisa lihat bedanya nggak? Apa bedanya sampean ceritain? Ya bedanya di sisi idealisme ya Mas. Artinya peran mereka, saya melihatnya bukan hanya di Kota Malang ya, karena kan saya juga mungkin melihat berinteraksi dengan beberapa teman di beberapa daerah seperti itu. Memang di awal pertama jadi anggota dewan tentang niat. Ya, niatnya apa? Masalah anggaran dana yang dikeluarkan pastilah. Zaman sekarang pasti ada lah, buat banner kan yang butuh. Orang sekarang kita ke terminal aja toiletnya bayar. Iya, tinggal niatnya jadi anggota dewan itu apa? Itu akan sangat mempengaruhi kinerjanya kinerja. Kalau niatnya anggota dewan untuk mencari kedudukan dan mencari uang, dan menganggap itu sebuah power. Iya. Mencari uang di situ. Ya akhirnya segala tindak lanjut, segala kerjanya, segala langkahnya mereka jadi anggota dewan semata-mata buat itu gitu loh. Tapi niatnya untuk kemaslahatan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, mengunjangkan masyarakat, ya sudut pandangnya dia menjadi anggota dewan ya tentang mensejahterakan masyarakat gitu loh. Sering turun ke masyarakat, jadi apa perpanjangan lidahnya mereka gitu, seperti itu. Akhirnya nalar-nalar kritis itu yang akhirnya sering disampaikan ke pemerintah gitu loh. Ya, saya melihat banyak kalau di Kota Malang saya banyak belajar dari polisi senior yang menurut saya masih juga banyak juga yang punya integritas. Oke. Ya, ada. Harus ngakui ya. Ya, harus ngakui.
lain partai. Saya banyak belajar di situ. Jadi beliau ini bahkan nggak anti untuk belajar pada politisi senior lain partai Iya. yang masih punya integritas. Tapi saya balik lagi ya, secapek apa sih mas sampai ngasih nomor handphone tuh? Ya kalau ngasih nggak capek. Loh nggak, maksudnya secapek apa begitu sampai berani nyebar nomor handphone ke semua masyarakat? Ya saya pengen mas, tanggung jawab moral saya ya sebagai anggota dewan. Kalau saya turun pertama gini, Bapak Ibu, saya mohon maaf ya mungkin selama saya jadi anggota dewan 4 tahun ini saya belum maksimal memperjuangkan panjenengan semua. Itu yang perlu saya sampaikan. Minta maaf dulu lah ya. Minta maaf. Yes. Karena saya menyadari banyak kurangnya sebagai anggota dewan. Betul. Dan yang kedua, monggo kalau Bapak, karena ini saya juga perpanjangan tangan panjenengan, perpanjangan lidahnya panjenengan, kalau ada hal-hal yang berkaitan itu hak panjenengan sebagai warga Kota Malang yang mungkin dihambat, belum ditunaikan, saya siap memperjuangkan. Ini nomor HP saya, monggo. Ya, saya tak sebarkan seperti itu. Pernah se ekstrim apa mereka memanfaatkan nomor HP itu? Ekstrimnya ya apa ya, paling ngutang. tapi gini saya di awal Bu, tapi aja utang Bu, aku yang podo gaduh. Tapi bagus daripada dia kena pinjol. Nyilin nang gene dewane. tapi ya nyile ya semampu saya. Oh iya, Nggak, wong ibu-ibu paling terasi kurang mas. Ya Allah, keren Bu, keren. Daripada sampean terjerat pinjol sama lintah darat, nyilin nang Pak Dewa. Se ekstrim itu, keren. Wes, next mungkin kita ngobrol lagi, mungkin yang lebih tajam lagi, karena ini masih panjang perjalanan. Kalau mau promo-promo, teman-teman yang mau nyalek, kalau mau promo-promo mungkin ya memang benar-benar mau nyalek, integritasnya tunjukkan di sini, pesonanya tunjukkan di sini kan boleh aja kan. Daripada ditunjukkan di jalan-jalan pakai banner ngotori jalan, mending di sini pesonanya tunjukkan. Terus juga biar tercatat juga jejak digitalnya atau ngomong-ngomong. Kalau berani sih. Buat jenengan, berpolitik itu ujungnya di mana? Kepuasan tertinggi sampean. Ujungnya adalah kebermanfaatan masyarakat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, saya menyadari bahwa sebagai manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Karena untuk saat ini, jihad yang paling besar itu jihad politik. Sekarang ya, karena itu memang kekuasaan ya. Ya, kekuasaan. Loh, iki kudu ojo dipandang kekuasaan terus beliau kan tidak dirojok. Enggak loh. Ya. Ujungnya di public services. Jadi kita harus mulai memilah. Dia berkuasa itu ujungnya untuk kemana? Untuk public services atau untuk kekuasaan? Karena kemarin saya baru dengarkan Tauji ya, podcast juga di mana Spotify dan salah satu ustadz yang luar biasa. Waktu itu temanya bagaimana menjadi ASN yang unggul. Itu tema besarnya. Tapi beliau menyampaikan gini, pemimpin yang adil dalam satu hari yang memberikan keadilan gitu ya, baik bentuk peraturan, tanda tangan dan segala macam itu lebih baik daripada ahli ibadah yang ibadahnya 100 tahun. Umur kita yang belum tentu nyampe. Nah itu yang menjadi akhirnya salah satu motivasi. Oh iya, aku benar, imamun adil ya. Jadi pemimpin yang adil, walaupun dalam satu hari itu aja dia memberikan keadilan ke masyarakatnya, itu pahalanya seperti orang beribadah 1000 tahun Pak. Tapi begitu juga sebaliknya, kalau yang dolim, ya resikonya kakinya langsung taruh di atas neraka langsung. Ya balik lagi lah, memang ya kata sampai tadi aku lah sampai speechless sampai ngomong gitu aku. Ya memang berat ya. Tapi memang harus diambil karena ketika orang-orang baik tidak mengambil posisi untuk berkuasa, maka orang-orang dolim jahat yang akan menjadi musuh Allah lah yang akan berkuasa. Jujur di 2019 gitu kan, kalau kita di PKS itu kan nggak pernah, saya pribadi minta-minta jadi caleg itu nggak pernah. Itu menunjukkan ya? Menunjukkan. Oh jadi PKS ada sistem sampai ditunjuk gitu? Iya. Bukan Pak Pak Ketua saya minta, itu enggak ya? Enggak. Jadi
kita yang kader memang di awal seperti itu. Oke. Pilihannya cuma 2, iya atau menolak alasannya apa gitu loh. Oh, menolak pun alasannya apa? Iya, harus yang dalam tanda kutip alasan yang syar'i. Oke. Dan saya waktu haji kan Tahun berapa? 2017. Yeah. 2017 kan sudah mulai untuk ditunjuk ya. Doa saya apa? Ya Allah, semoga PKS Klojen itu dapat 1 kursi. Waktu itu kan nggak ada 1 kursi kan. Yeah. Dan yang 1 kursi itu bukan saya. Doanya itu? Iya, waktu tawaf itu saya doanya itu. Bener, serius. Lo takut banget. Sini mesti berkuasa atau punya segenggam kekuasaan takut. Bener. Ya. Dewan itu ya, saya merasakan 4 tahun ini kerjanya secara fisik Enggak lah. Sampai kayak dulu. Iya, bener. Mampir, nongkrong, ngopi-ngopi di bapak. Kok dolin ya? Tapi enggak lah, itu enggak main lah. Enggak. Itu Ininya merawat itu. ininya yang Oh iya, jantungnya yang deg-degan. tanggung jawabnya yang luar Lo biasa. ngurusi bojo dhewe sering tidak deg-degan kok. Lagi ngurusi wong sak pirang-pirang ya pasti sering deg-degan. Makanya kalau niatnya salah itu yang bahaya. Betul, kita harus sering meluruskan niat. Sering meluruskan niat. Bukan berarti beliau ini lurus terus niatnya. Iya, namanya manusia. Manusia kok. Cuman langsung diluruskan lagi. Diseporeng, dibalancing lagi. Wah, ini keren ngomong sama-sama ini. Cuman next aku pengen ngobrol kita yang sudah ngomong teknis ya, lebih teknis. Mungkin sampean ada info apa yang mau disampaikan. Kak, buat sampean satu nih pertanyaan simpel sebelum ini. Di mata sampean politik tahun politik ini 2024-25 ini katakanlah ya 2024 ini bakal seperti apa? Prediksi aja, gak usah kenceng-kenceng banget. Yang lokal apa yang nasional? Nasional Ya. Ini kan menurut saya ini 2 calon apa 3 ini? perkiraan 3. Lebih enak ya, nggak kayak Betul. kemarin ya. Kalau 2 itu langsung Ya. kayaknya masyarakat rakyat dibelah jadi Betul. 2 kubu. Aku Kita kan pengalaman kemarin semoga nggak 2014 terjadi lagi. weh. 2019 dengan 2 kubu ya luar biasa Dan PKS kebagian disebut radikal. perpecahan di bawah juga luar biasa, Ya, benturannya dan segala macam. Ya harapannya ini 2024 dengan 3 calon itu bisa mereduksi itu. Semoga ya. Ya walaupun pasti ada lah. Nah, Ya karena sama-sama sama-sama sales, pinter-pinternya jualan Iya, kan gitu. iya. Tapi ya jangan kesana-sana lah, nggak enak. Nah, ini kan lebih kepada elit ya menurut saya, elit ya. Karena apa-apa yang dibawa itu kan itu nyuwun sewu ya dalam tanda kutip perbuatannya elit. Apa? Ya, perbuatannya elit, ya pecahnya dan Oh segala iya. macam perbuatan elit. Efeknya itu kalau elit mungkin langsung salaman, langsung Iya, berteman udah biasa. selesai. Sudah Kalau yang bagi-bagi bawah, jabatan. Yang bawah itu kan yang Oh, lama bisa. gitu lah. oh gigi kan tuh. Yang atas sudah bagi-bagi jabatan, Iya lah, sudah salam-salaman. sudah salam-salaman. Ya, oke. Yang bawah tapi wis kadung situ nyeluk cebong, situ nyeluk kapur. Itu. Iki didamai penjara nih. Ya semoga yang dulu berseberangan tak doain sekarang jadi besan ya. Ya saya lihat ini 10 tahun terakhir ini, ya, 10 tahun ini kan pecahnya itu masih terasa saat ini. Ya harapannya 2024 elit-elit ini nanti 3 kubu ini bisa mencontohkan Lebih masyarakat dewasa, ya. ya. Karena saya melihat 10 tahun ini kita pembangunannya kalah dengan apa ya? Pembangunannya terlalu politis. Oh, energinya Habis untuk bahas politik. Bahas politik dan Betul. untuk menstabilkan politik yang Iya. sempat terpecah ini ya. Ah. Semoga Dan kadang saya melihat ya pribadi ya, mungkin ini bisa benar bisa salah. Itu kayak semacam pembiaran gitu loh. Oh, dibiarkan pecah. Iya. Karena itu nanti bisa diambil keuntungan dari itu. Nah, ya semua alam kayaknya seperti itu ya. Nah, ayolah. Ya, Jadi Indonesia yang kaya. perpecahan itu dipelihara supaya bisa dimanfaatkan. Salah satunya menurut saya itu. Ayolah, ini 2024, momen yang luar biasa. Para elit-elit di pusat di sana ini berpikirnya Indonesia itu mau bawa kemana? Indonesia emas 100 tahun 2045. Kurang berapa mas? 23, 22 tahun gitu loh. Kurang 22 tahun lagi dan kita masih umek kayak Iya. kayak pemilu tahun 50-an. Ya mundur mas. Kita berpikirnya bukan untuk kita gitu loh. Negara ini bukan buat kita.
buat mendatang. generasi mendatang. Kita paling nggak ngerti, kita besok mati juga nggak tahu. Dan kita sangat berdosa ketika kita hanya bisa mewariskan kecarut-marutan pada generasi mendatang. Betul. Banyak saya melihat terlalu politis selama sepatu untuk segala Oh, sampai tak pikir aku tuh energi kita memang habis untuk saling dukung, saling ini aja, nggak ada langkah yang konkret energinya untuk sesuatu yang apa gitu. Iya, konstruktif membangun dan segala macam nggak ada. Menurut saya 10 tahun ini masuk. nggak ada. Aku baru realize, Mas. Makanya harapan saya siapapun nanti yang jadi gitu ya dari 3 itu, ya harapannya yang saya dukung itu jadi benar-benar bangun negara ini dan merangkul semua yang dia dukung Anies. Wah, asik ya. Dan dijelaskan bahwa pada saat podcast ini Anies sudah jelas calon wakil presidennya adalah Cak Imin. Yes, oke. Ya, hidup dengan beliau mendukung Anies dan Cak Imin. Podcast Saling Sapa jalan-jalan sampai di sini. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.